Di ujung timur Pulau Jawa, tersembunyi sebuah hutan luas yang dikenal sebagai Alas Baluran. Orang-orang sering menyebutnya Afrika Van Java karena savana luas dan kehidupan liarnya yang mirip benua hitam. Namun, di balik keindahan alamnya, Alas Baluran menyimpan kisah kelam yang jarang diceritakan. Malam itu, Rudy dan 3 temannya Bima, Sari, dan Tony memutuskan untuk menghabiskan malam di tengah savana Alas Baluran. Mereka adalah para pecinta alam yang sering mencari petualangan ekstrem. Dengan persiapan matang, mereka membawa tenda dan perbekalan, berniat merasakan suasana malam di tempat yang terkenal akan keindahan sekaligus misterinya. Saat senja mulai turun, mereka mendirikan tenda di dekat sebuah pohon besar yang tampak tua dan kokoh. Sari, yang peka terhadap energi gaib, merasakan sesuatu yang janggal. "Kalian gak merasa aneh?" bisiknya. Bima menertawakannya. "Ah, kamu terlalu banyak dengar cerita mistis, Sar, santai aja." Namun, malam baru saja dimulai. Seiring gelap yang semakin pekat, suara-suara aneh mulai terdengar. Awalnya hanya angin yang berdesir, namun kemudian ada bisikan samar yang seakan berasal dari balik semak-semak. Rudy menyalakan senter dan mengarahkannya ke sekitar, tapi tidak ada apa-apa. "Mungkin cuma hewan," gumamnya, mencoba menenangkan diri. Saat mereka duduk mengelilingi api unggun, Tony tiba-tiba berdiri dan memandang ke arah kegelapan. "Ada yang ngeliatin kita?" bisiknya pelan, suaranya bergetar. Semua menoleh, tapi hanya kegelapan yang menyambut mereka. Namun, beberapa detik kemudian, terdengar suara langkah kaki dari dalam hutan. Pelan tapi jelas, seperti ada sesuatu yang berjalan mendekat. "Siapa itu?" teriak Bima, mencoba menantang. Tak ada jawaban, hanya suara langkah yang semakin dekat. Ketika senter diarahkan ke sumber suara, mereka melihat sosok tinggi besar dengan mata merah menyala. Sosok itu tampak seperti manusia, tapi wajahnya dipenuhi luka-luka menganga, dan tubuhnya berbalut kain compang-camping. Bau anyir darah menyeruak di udara. Sari menjerit dan jatuh terduduk. Tony langsung menariknya ke dalam tenda, sementara Rudy dan Bima gemetar ketakutan. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, menatap tajam. "Kita harus pergi dari sini," desis Rudy dengan suara bergetar. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, sosok itu mengeluarkan suara paro yang terdengar, seperti kutukan dalam bahasa yang tak mereka mengerti. Seketika, angin kencang berputar di sekitar mereka, meniup api unggun hingga padam. Kegelapan total menyelimuti. Suara tawa mengerikan menggema di udara. Dalam kepanikan, mereka berlari meninggalkan peralatan mereka, mencoba mencari jalan keluar. Namun, semakin mereka berlari, semakin hutan terasa tak berujung. Jalan yang seharusnya mereka kenal kini berubah, seakan mereka tersesat di dalam dimensi lain. Sari tiba-tiba terjatuh dan menjerit ketakutan.